Halo rekan mahasiswa semua ya. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua dengan topik manusia, ruang, dan lingkungan. Salam sejahtera selalu dan bahagia selalu untuk Anda semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Tak terasa sudah pertemuan kedua ya, dan kita akan meng-share ya, berbagi ilmu, pengetahuan terkait dengan manusia ya dalam ruang maupun lingkungannya. Bagaimana manusia itu sebagai tolak ukur perancangan dia bisa ngeblend ya antara ruang dan lingkungannya. Untuk materi saya share di Siakat, silahkan Anda bisa download jika membutuhkan, dan kita segera mulai saja untuk perkuliahan topik manusia, ruang, dan lingkungan. Bahwa manusia sebagai titik tolak perancangan ya merupakan tokoh utama, di mana dia itu adalah yang berperan menempati atau menggunakan ruang. Jadi apapun itu nantinya, misalkan terkait dengan tata letak denah, ruangan, kebutuhan ruang yang ada, kemudian interiornya, konstruksinya, utilitasnya, dan sebagainya ya, itu harus menjadikan manusia sebagai acuan dari perancangan yang akan kita kerjakan. Dia menempati dan menggunakan ruang, dan karena itu harus mendapat perhatian khusus dan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah perilaku manusia atau yang disebut dengan behavior, di mana peranannya sangat penting baik untuk perancangan lingkungan, permukiman, kemasyarakatan, dan sebagainya. Nah, kebiasaan manusia inilah yang kelak dijadikan dasar perancangan tata ruang dalam serta keseluruhan lain dari berbagai macam kegiatan dalam lingkungan manusia. Jadi manusia hidup itu kan dia memiliki kebiasaan ya, dari tidur, bangun tidur, kemudian ada yang suka langsung mandi, ada yang mungkin olahraga dulu ya, baru setelah itu mandi, lanjut makan, kemudian bersiap-siap untuk menuju kegiatan berikutnya, apakah itu kuliah, bekerja, bermain, bertemu dengan saudara-saudara, janjian dengan teman, dan sebagainya. Sampai dengan dia pulang ya, apakah dia langsung istirahat, apakah dia makan dulu di ruang keluarga, di ruang makan, berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain ya, kemudian dia baca-baca buku sebelum tidur. Itulah yang dinamakan dengan perilaku keseharian, yang itu harus kita cermati terkait nanti ya, behavior manusia itu adalah acuan dari perancangan kita. Manusia adalah makhluk sosial yang perlu berhubungan dengan orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari, tapi manusia juga individu yang membutuhkan privasi dalam melakukan kegiatan seperti mandi, berpakaian, bekerja, dan sebagainya. Kegiatan ini membutuhkan ruang khusus yang tertutup sehingga menyediakan hubungan atau komunikasi dengan orang lain. Pada ruang-ruang tertentu di mana orang berkumpul, kadang juga dibutuhkan privasi bagi individu kelompok. Nah, kebutuhan inilah yang menyebabkan fungsi ruang ini bisa dibedakan menjadi ruang sosiofugal dan ruang sosiovital. Apakah ruang sosiofugal dan ruang sosiovital itu? Ya, mungkin cukup diingat saja. Ya, ruang sosiofugal adalah cenderung untuk dipisah, sedangkan kalau ruang sosiovital cenderung untuk dikumpulkan. Ya, dalam arti seperti ini. Ruang sosiofugal cenderung memisahkan masing-masing individu sehingga tercipta suasana yang lebih private. Ruang fisik dari sosiofugal dapat dibentuk dengan kita membuat sekat ya, atau dinding sebatas pada mata, itu untuk ruang karyawan misalkan, karena kan masing-masing karyawan memiliki privasi ya untuk bisa fokus mengerjakan pekerjaannya. Sekat atau dinding pembatas antar ruang ya, karena masing-masing orang ingin privasi ya, dia ingin istirahat dengan tenang, dia ingin mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan rileks ya, dengan santai. Soalnya kalau terlalu bising dia tidak bisa konsentrasi misalkan ya, dan sebagainya. Baik itu pengaturan perabot, kursi, meja, dan almari, dan perabot yang lain ya.
Itu jadi perabot-perabot ini difungsikan untuk memisah-misahkan. Ya contoh kata kalau kita di kelas nih, setiap mahasiswa itu kan memiliki masing-masing satu meja, satu komputer, satu set komputer ya, dan satu kursi. Nah itulah area dari ruang sosiofugalnya. Ya, jadi terpisah walaupun itu dalam satu ruangan ya, tapi itu terpisah. Masing-masing mahasiswa memegang properti masing-masing. Komputer, meja dan kursi. Kemudian bagaimana dengan ruang sosiopetal yang saya bilang ya, cenderung untuk menyatukan individu. Ya, terlihat pada ruang keluarga, ruang makan, ruang pertemuan, ruang sidang ya. Dan di mana kejadian itu ya, di ruang sosial itu dapat berinteraksi atau bahkan secara intim itu di ruang keluarga. Karena kita bisa saling berinteraksi dengan anggota keluarga dengan akrab, dengan hangat ya. Karena memang konsep ruangan itu memang difungsikan untuk menyatukan, mewadahi aktivitas-aktivitas individu-individu tersebut sehingga tercipta interaksi sosial. Kita bicara tentang hubungan antar manusia yang tadi di slide sebelumnya ya, bahwa manusia itu juga makhluk sosial. Nah, permukiman dalam hidup rumah tinggal merupakan titik awal sebagai titik akhir karena disinilah segala kegiatan dimulai dan diakhiri. Hubungan antar manusia harus diperhatikan dalam perancangan fisik agar karakter ruang menjadi sesuai. Ya, jadi kita bangun pagi, ya, bekerja, kemudian pulang menuju ke rumah lagi, ya, untuk beristirahat dan seterusnya setiap hari seperti itu. Nah, dalam hal ini hubungan antar manusia atau hubungan per orangnya yang ada di rumah tersebut ya, itu didesain sedemikian rupa ya, dengan memperhatikan perancangan fisik agar karakter ruang menjadi sesuai. Misalkan ruang tidur anak itu pastinya beda kan dengan ruang tidur si kakak yang seorang mahasiswa ya, tapi dalam sisi lain kakak dan adik ini saling berinteraksi. Nah, bisa kita wadahi dalam ruang keluarga atau ruang bermain atau di teras seperti itu ya, supaya karakter ruang itu menjadi sesuai dengan apa yang menjadikan kegiatan aktivitas interaksi itu tadi. Sebagai contoh meliputi ruang keluarga, ruang konferensi, di mana ruang tersebut membutuhkan hubungan sosial yang sangat intim. Sehingga ruang fisik yang dibutuhkan juga berkarakter intim, maka dianjurkan agar dalam ruang tersebut jangan dibuat partisi-partisi yang dapat mengcover suasana keakraban tersebut. Manusia dalam bertindak dia memiliki dasar yang menjadi basic dia melakukan tindakan tersebut. Nah, motif tindakan manusia adalah akal budi, sedangkan yang membatasi kegiatan dan tingkah laku manusia adalah yang pertama ya, norma. Norma berfungsi sebagai pengaturan atas ukuran yang mengatur keinginan dan tingkah laku manusia agar orang tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Misalkan masih mahasiswa ya, dia menempati kos seperti itu ya. Beda dengan kalau kita di rumah sendiri. Mungkin dengan kita menempati rumah sendiri kan kita masih bisa minta izin orang tua, misalkan pulang agak larut karena mengerjakan tugas di rumah temannya. Tapi kalau untuk rumah kos ya, dimana di situ adalah rumah sewa dan kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain juga ya. Dia juga ingin istirahat, dia juga ingin rumah kos itu suasananya menjadi tenang ya, tidak terganggu antara dengan hal-hal yang kecil yang mungkin pernah kita lakukan ya. Biasanya di rumah kos itu dibatasi sampai dengan jam 10 malam itu tidak boleh ada lagi yang keluar masuk rumah kos tersebut ya, dan itu pun dipantau dengan warga setempat ya, tidak boleh lebih dari jam 11 malam misalkan. Nah, itu ada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian manusia dalam bertindak itu juga terpengaruh oleh cita rasa mereka. Pengertian cita rasa di sini yaitu kepekaan yang timbul dalam diri manusia untuk merasakan sesuatu suasana ataupun keadaan dan kemampuan untuk menilai suatu objek percobaan atau menilai objek sesuai bahan perbandingan ya. Nah, cita rasa selera manusia itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu selera fisik dan selera rohani.
Nah, perbedaan selera masing-masing orang atau tiap individu itu berbeda ya, yang didasari oleh adanya perbedaan latar belakang budaya, adanya perbedaan lingkungan fisik, adanya perbedaan status ekonomi, adanya perbedaan kemampuan intelektual dan pengalaman. Contoh kata nih, yang perbedaan latar belakang budaya. Si A berasal dari Pulau Jawa, ya. Si B berasal dari Sumatera misalkan, ya. Nah, latar belakang budaya ini sudah mempunyai ciri khas tersendiri, ya. Orang Jawa dengan kejawennya, ya, di mana segala sesuatunya itu selalu berorientasi pada pakem-pakem budaya Jawa. Misalkan ada syukuran, tumpengan, buang saji ke laut, ya, larung saji ke laut, kemudian upacara ritual tertentu, ya, dalam arti kata untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang sudah diperoleh, ya. Beda lagi dengan yang di Sumatera misalkan, mungkin sama tujuannya, sama-sama dalam rangka untuk bersyukur, ya, kepada Tuhan, tapi yang dilakukan itu mungkin agak berbeda, ya. Karena latar belakang mereka pun berbeda dari segi pakaian, dari segi makanan, dari segi kesukaan dan lain-lain. Kemudian perbedaan lingkungan fisik. Seseorang dengan yang lingkungan fisiknya itu di bukit, di gunung, akan berbeda dengan seorang yang berada di lingkungan pantai. Ya. Jadi itu sudah mempengaruhi. Kalau orang yang biasa menempati di daerah bukit atau di gunung, ya, dia terbiasa dengan hawa dingin, ya. Tapi tiba-tiba dia bermukim di suatu saat, ya, di daerah pantai gitu, ya, dia pasti akan merasa gerah, merasa panas, ya. Dan begitu juga sebaliknya, orang pantai pun juga begitu pindah bermukim ke daerah gunung, ya, dia pun akan merasakan perbedaan di lingkungan fisiknya, ya, mungkin kedinginan, ya, mungkin untuk mau makan ikan, ya, ikan biasa kita langsung kalau di bawah di pantai itu kan cepat sekali, dengan mudah sekali kita mendapatkan lauk ikan, ya. Tapi kalau di gunung atau di bukit mungkin itu agak susah, seperti itu, ya. Kemudian perbedaan status ekonomi, bahwa semakin tinggi ekonomi seseorang pastinya tuntutannya, ya, cita rasanya itu beda. Ada seorang yang mungkin cukup makan tiap hari dengan nasi putih, tempe dan sayur misalkan. Bagi dia itu sudah cukup, ya, sudah mewakili 4 sehat belum 5 sempurna misalkan, ya, tapi itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi beda dengan status ekonomian orang yang mungkin lebih baik, ya. Ada daging, ada telur, ada susu bahkan, nah, seperti itu. Kemudian perbedaan kemampuan intelektual dan pengalaman, ya. Harusnya memang semakin tinggi intelektual seseorang, ya, pastinya dia akan pengaruh pengalaman dia dalam pola berpikir, ya. Beda dengan yang mungkin kurang beruntung secara intelektualnya. Kemudian tindakan manusia yang mendasari lagi adalah posisi dan peranan. Dalam melakukan kegiatan tingkat manusia pada umumnya terikat pada posisi individu dalam kelompok masyarakat, dilihat dari umur, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan, kerabat dan handetolan, status, ya, latar belakang budaya, ras ataupun kebiasaan. Kemudian peranan yang dimainkan dalam posisi tersebut. Nah, manusia bertindak nih dari sisi umur, jenis kelamin, ya, pekerjaan dan pendidikan, kerabat dan handetolan, itu sudah membedakan manusia itu dalam bertindak, ya. Contoh nih, seorang wanita dan pria dengan otomatis beda jenis kelaminnya, ya, dan pastinya pun umurnya, dari segi umur antara yang dewasa dan yang anak-anak, ya, apa yang kita lakukan itu pasti berbeda dengan yang dilakukan oleh adik-adik kita, ya. Kemudian pekerjaan, apa yang kita kerjakan sebagai seorang mahasiswa pastinya beda dengan seseorang yang dia berdagang misalkan di pasar. Jadi dia kesehariannya itu berkutat, ya, dengan dagangan, dengan kebiasaan di pasar, ya, misalkan interaksi jual beli seperti itu. Kalau mahasiswa itu kan lebih cenderung belajar, bikin tugas, nah, seperti itu, ya, dari tindakan manusia itu bertindak, ya. Kemudian kerabat dan handetolan, yang banyak, ya, begitu nanti lebaran, ya, mereka pulang dengan keluarga besarnya, ya, dengan status, ya,
apakah sudah menikah ataupun masih single, ataukah dia orang terpandang, ya. Belum lagi latar belakang budaya ataupun ras kebiasaan. Jadi itu akan membedakan manusia dalam bertindak dan peranan yang dimainkan dalam posisi tersebut. Contoh kata seseorang yang memiliki jabatan sebagai bapak ketua RT misalkan. Pastinya peranan karena beliau sebagai pimpinan di rumah tangga atau RT tersebut, dia pasti memiliki posisi yang berwenang, ya. Dia yang memutuskan jika ada permasalahan, ya, mencari solusi. Dia itu yang mengkoordinir warga untuk kerja bakti dan kita harus patuh, ya, untuk melakukan kerja bakti dan sebagainya. Nah, kegiatan dan tingkah laku manusia itu mempunyai tuntutan, ya, adalah untuk memenuhi keinginan-keinginan yang ada dalam diri manusia yang bersangkutan. Kegiatan manusia timbul karena dorongan pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagai makhluk hidup. Tidak ada peraturan khusus yang harus ditepati secara konsekuen dalam sistem perancangan, ya, karena itu adalah manusia hanya sekedar melakukan atau bertindak, ya, kegiatan dan tingkah laku tersebut untuk memenuhi keinginan-keinginannya yang ada dalam manusia yang bersangkutan. Misalkan ke belanja karena sebentar lagi mau masak, mau bikin sarapan misalkan, ya. Kemudian tapi sebelum pulang ke rumah mungkin dia mampir dulu ke toko sembako, beli sembako, atau ada yang kurang misalkan mampir ke ATM ambil uang. Jadi tidak ada peraturan khusus. Kalau misalkan suatu saat kita mau merancang, ya, suatu interior rumah yang itu di mana kegiatan seseorang yang barusan saya sebut, ya, contoh kata ibu, ya, ibu kita ke pasar beli sayur mayur tapi mampir dulu ke toko sembako, kemudian mampir lagi ke ATM, dan itu tidak ada menjadi patokan atau peraturan khusus yang ditepati kalau kita mau merencanakan sebuah rumah dengan desain misalkan ruang tidur, ruang keluarga dan sebagainya. Ya, banyak sekali karena kegiatan dan tingkah laku manusia itu memang semata-mata untuk memenuhi keinginan yang ada dalam diri manusia yang bersangkutan. Tapi yang penting adalah bagaimana seorang desainer dapat memberi kepuasan pada calon pemakai dan untuk memenuhi tuntutan atas kebutuhan penyelenggaraan aktivitasnya. Nah, di sini ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat temperamen dan ukuran-ukuran manusia agar manusia dapat hidup dengan nyaman dan puas dalam melakukan kegiatan dalam rangka merasakan keindahan hidup. Ya. Nah, tujuan dari perancangan desain interior adalah bagaimana menciptakan suasana dan fungsi ruang dari suatu bangunan interior yang mampu memenuhi kebutuhan fisik dan emosional bagi si pemakai atau penghuni secara maksimal. Ya, jikalau kita seorang mahasiswa, kita menginginkan ruang kamar, ya, kamar tidur, kita bisa beristirahat, tapi kita juga masih bisa fokus mengerjakan tugas. Nah, kemudian dengan didesain sedemikian rupa, kasih lampu-lampu yang mungkin kalau malam itu dinyalakan, kemudian pengkondisian udara misalkan dalam hal ini menggunakan air conditioner, ya, semata-mata itu adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional bagi si pemakai atau si penghuni kamar tersebut secara maksimal, supaya tidak gerah, supaya kalau malam misalkan lampu-lampu kamar tadi menyala kemudian menimbulkan suasana yang syahdu misalkan, ya. Kemudian dari suasana yang syahdu itu, ya, yang nyaman itu hanya kita bisa mengerjakan tugas dengan santai, dengan nyaman, ya, dapat fokus seperti itu. Hanya contoh, ya. Nah, kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow itu ada 5 tahapan. Yang pertama kebutuhan fisiologis atau physiological needs, ya, yaitu semua hal-hal yang berhubungan dengan jasmani, merupakan usaha menjaga kelangsungan hidup, di mana kebutuhan ruang sebagai tempat tinggal agar mampu mempertahankan kelangsungan hidup. Kebutuhan fisiologis, ya, kita punya rumah yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup. Kemudian kebutuhan rasa aman atau safety needs, yaitu kebutuhan rasa aman agar keselamatan diri dan apa yang telah dimiliki terjaga aman. Jadi rumah itu adalah tempat, ya, untuk menjaga kita, ya, untuk tempat kita berlindung atas apa yang kita lakukan, ya, terutama untuk menjaga apa yang telah dimiliki. Misalkan, ya, ada kendaraan, kita memiliki barang-barang elektronik, ya. Jadi begitu
kebutuhan itu tadi, kebendaan itu tadi masuk dalam rumah, ya kita akan menimbulkan rasa aman. Kemudian kebutuhan sosial atau social need, yaitu kebutuhan yang timbul karena kedudukannya sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat atau dalam pergaulan yang lebih luas. Kemudian kebutuhan penghargaan, ya, karena setiap manusia itu membutuhkan penghargaan yang didasarkan atas keinginan untuk mendapatkan kekuasaan atau power needs. Kemudian kebutuhan untuk aktualisasi diri atau self actualization need, yaitu merupakan kebutuhan paling hakiki dari manusia, yaitu situasi untuk mengembangkan bakat, hasrat, dan kemauan secara bebas. Jadi kalau kita menjumpai teman kita sedang asik selfie, lagi mau makan selfie, mau jalan-jalan selfie dulu di cermin, atau sampai di mall pun masih selfie juga di ruang restroom, ya. Nah, itu adalah kebutuhan paling hakiki, ya. Oke, itu kita biarkan saja karena itu adalah yang paling basic itu, ya. Karena itu masing-masing orang punya hak atas dirinya sendiri supaya dapat mengembangkan bakatnya, hasratnya, dan kemauannya secara bebas. Kemudian kita lanjut, interaksi manusia di dalam ruang. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi antar sesama, dan oleh karena itu sebagai desainer perlu mempelajari faktor manusia baik sebagai individu yang memiliki perilaku tertentu maupun dari segi interpersonal. Interaksi antar individu mengandung arti komunikasi simbolis, penyesuaian timbal balik, negosiasi yang saling tergantung, kerjasama atau konflik antar pribadi, pola-pola adaptasi bersama, atau yang berhubungan satu sama lain dalam lingkungan yang lebih jelas. Pemerhati terhadap interaksi tidak terbatas pada pola tingkah laku individu atau individual behavior, tapi juga meliputi segala tindakan interaksi antara individu, yaitu pada pola jaringan interaksi terhadap peraturan, keteraturan, dan keseragaman budaya, waktu, dan ruang. Dalam hal ini, menjalin komunikasi antar individu tidak selalu terjadi dalam ruang, terutama dalam hal-hal yang bersifat formal. Ya, jadi ruangan itu kan intinya itu tempat atau media atau wadah manusia itu dalam berinteraksi dengan yang lainnya, ya, atau interpersonal. Jadi kita bertemu dengan seseorang terus mengobrol, itu tidak harus kita di suatu ruangan, dalam arti seperti ruang tamu, ruang tunggu gitu, ya. Itu bisa terjadi dimanapun. Ketemu di taman, ketemu di waktu kita mau naik tangga di bordes itu, ya. Mungkin ketemu saat kita lagi baca pengumuman kok di kampus, ya. Ataupun terjadi interaksi manusia di dalam ruang yang sifatnya formal, sidang, ya, saat wisuda, dan sebagainya. Nah, tugas seorang desainer interior yaitu menyiapkan sarana ruang yang mampu menampung kegiatan komunikasi secara maksimal. Ini beberapa contoh, ya, yang bisa seorang desainer interior lakukan. Misalkan, ya, ini contoh nih, memasang papan-papan petunjuk informasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan mengarahkan jalan atau petunjuk. Ya, itu seorang tugas desainer interior. Kita berjalan-jalan di kota lama, ya, dan kita tidak tahu ini mau kemana ini. Pasti ada di situ, ya, papan petunjuk. Ke kanan misalkan ke gereja Blenduk, ke kiri ke pusat rumah yang 3D, ya, foto 3D, atau menuju lurus gitu, ya, jalan lurus itu pusat kuliner atau pusat UMKM misalkan. Nah, itu adalah beberapa tugas seorang desainer interior. Kemudian banyak lagi, ya, di sini usahakan menciptakan tempat-tempat yang bisa menampung kegiatan komunikasi informasi secara sejenak. Yang tadi saya sampaikan bahwa orang bertukar pikiran, ngobrol tidak harus di suatu ruang resmi, ya, atau di ruang tamu atau di ruang keluarga, tapi bisa suatu saat, ya, dapat melakukan komunikasi informasi secara sejenak, ketemu di koridor kampus sambil berdiri langsung ngobrol, tanya tugas, tanya bimbingan, ya, dan sebagainya secara sejenak. Jadi tempat-tempat itu yang bisa harusnya kita ciptakan, ya, dikasih sitting group, dikasih pohon rindang. Jadi begitu ada pohon rindang, oke, sambil kita jalan ketemu teman, oke, kita ngobrol di sini aja dulu sebentar di bawah pohon rindang. Ya. Jadi ada spot-spot yang pastinya jika seorang desainer interior itu peka, nah, tempat-tempat
pemberhentian sejenak inilah yang harus dioptimalkan. Ya, jadi dimanapun manusia sesuai dengan tadi ya tindakan, perilaku behavior dan lain-lain ya itu direalisasikan dalam kegiatan sehari-hari secara keruangan ya. Kemudian sistem pencahayaan, contoh lagi, sistem pencahayaan diusahakan agar bisa menerangi tiap individu yang berinteraksi tanpa menyilaukan yang bersangkutan. Ya, kita lagi ngobrol, kebetulan lampu itu menyorot ke arah salah satu dari yang lagi ngobrol ini. Padahal yang satu lagi matanya itu malah dapat bayang-bayangnya, itu akan mengganggu proses interaksi. Ya, satunya di tempat yang gelap karena tidak dapat pencahayaan lampu, sedangkan kitanya itu malah kebagian yang dapat silaunya. Jadi kayak nggak sinkron gitu ya. Jadi hal-hal ini yang perlu dicermati bahwa pencahayaan yang ada di lokasi itu harus lebih diperhatikan. Ya, jadi semuanya bisa pencahayaan bisa merata dengan sempurna, distribusi sinar ini ya dari lampu-lampu itu ya itu dapat secara menyeluruh sehingga seseorang itu tidak merasa misalkan ketakutan, merasa kadang kan tertekan begitu ya waktu kita berinteraksi. Bisa Anda baca ya dari sekian poin. Ya, ini adalah contoh-contoh tugas seorang desainer interior. Menurut Edward T. Hill dalam bukunya The Hidden Dimension bahwa respon sikap manusia bila sedang berinteraksi dalam ruang menggambarkan bagaimana perasaan yang ditimbulkan oleh masing-masing sehubungan dengan situasi dan kondisi sempat, lingkungan, budaya, dan permasalahan yang dihadapi. Dengan memperhatikan interrelasi antara sesama teman sejawat dan kondisi ruang yang digunakan, maka akan terjadi perbedaan sikap dan jarak dalam tatap muka. Jadi di sini interaction distance itu sampai ditentukan ya, ada kriterianya. Kita ngobrol dengan intimate distance ya atau jarak intim 45 cm dengan pasangan kita, dengan orang tua kita misalkannya, atau personal distance jarak bicara pribadi dengan teman 60 cm sampai dengan 100 cm. Kemudian social distance jarak bicara sosial dengan grup ya, dengan teman-teman dengan jarak 150 cm sampai dengan 3 meter. Dan seterusnya public distance jarak bicara umum 20 meter sampai 30 meter. Contoh kata kita di Simpang 5 ya, wah nonton konser gitu ya, itu adalah jarak bicara umum. Kemudian proximate distance ya ataupun jarak lingkungan, yaitu jarak komunikasi yang terjadi dalam pertemuan di mana satu sama lain tidak atau belum kenal tapi bisa terjadi interaksi. Dengan telepon ya pastinya. Itu bisa. Kita lanjut tentang manusia, ergonomi dan antropometri. Nah, ini nanti akan kita jelaskan di materi lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya ya. Tapi di sini kita singgung dulu. Ergonomi dan antropometri mempunyai arti penting dalam perancangan desain interior karena dengan memperhatikan kedua faktor tersebut maka pemakai ruang akan mendapatkan produktivitas dan efisiensi kerja yang berarti suatu penghematan dan penggunaan ruang. Ergonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kondisi fisik seorang dalam melakukan kerja seperti kerja fisik, efisiensi kerja, tenaga yang dikeluarkan untuk suatu objek, kemudian konsumsi kalori, kelelahan, pengorganisasian sistem kerja dan sebagainya. Nah, tujuan dari ergonomi itu sendiri adalah untuk mencari keserasian gerak dengan lingkungan terhadap orang ataupun sebaliknya. Hal tersebut besar artinya ya bagi pengisian kerangka pemikiran tentang teknologi yang serasi. Oleh karena kenyataannya teknologi merupakan tata cara perencanaan yang sistematis. Antropometri ya atau ilmu terkait dimensi tubuh manusia beserta sifat-sifat karakteristik fisiologis serta kemampuan relatif dari kegiatan manusia yang saling berbeda dalam lingkungan mikro. Dari hasil observasi terbukti bahwa setiap pribadi berbeda dalam hal ya personal safety. Manusia memerlukan keamanan bagi dirinya sendiri ya. Territoriality menunjukkan adanya suatu wilayah yang dikuasai. Kita memiliki satu ruangan untuk bekerja nih, di kampus ya. Satu set meja dengan komputer, dengan meja dan kursi. Ya, itu adalah wilayah teritorial kita. Ya, mahasiswa lain ya sebelahnya mungkin atau depannya. Tidak boleh masuk ke wilayah teritorial kita. Dan berarti itu adalah tempat kita melakukan kegiatan keseharian yang butuh fokus gitu. Personal status yaitu keinginan manusia untuk menunjukkan status sosial dirinya berbeda dengan yang lain.
Friendship formation, bahwa manusia senang berteman dan membentuk kelompok yang berhaluan. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan manusia sebagai titik tolak perancangan ya, terkait dengan unsur penglihatan, unsur pendengaran, dan unsur rasa. Ya. Manusia dalam hal ini ya, untuk mendapatkan sistem penglihatan yang sehat dalam perancangan interior ya, harus memperhatikan terkait dengan program sistem pencahayaan, yaitu intensitas pencahayaan ya, berapa lux supaya tidak silau atau pas untuk kita mengerjakan suatu yang detail, misalkan ya, memperbaiki jam, kemudian mencuci cetak film ya, karya kita, itu kan butuh pencahayaan yang khusus ya, dan lain-lain. Kemudian rata tidaknya wilayah pencahayaan setempat, sumber statis ataupun dinamis, kekuatan cahaya sebagai sumber kesilauan. Jadi terkait dengan mata ya, mata dan sistem pencahayaan buatan khususnya. Dan kalau unsur pendengaran ya, dalam ergonomi itu disebutkan bahwa alat dengar atau selaput gendang yang terdapat dalam telinga harus dilindungi dari kerusakan yang diakibat oleh kebisingan suara dengan intensitas yang melebihi 85 desibel. Jadi alat pengukurnya adalah ini ya, kesatuannya desibel. 85 itu berarti sudah maksimal, karena manusia itu paling ya 60 desibel itu sudah berisik ya. Nah, gangguan kebisingan terhadap keteraman kerja atau istirahat seseorang dapat disebabkan oleh kebisingan yang tidak diduga datangnya dan lebih berbahaya dari bunyi yang berkesinambungan. Contoh bunyi kereta api ya, yang suatu saat tiba-tiba, daripada yang bunyi berkesinambungan. Jadi bunyinya terus menerus ya, suara mesin, bunyi mesin ketik gitu ya, ketik gitu kan, itu berkesinambungan. Kemudian ada nada tinggi yang lebih mendatangkan gangguan daripada frekuensi rendah. Bunyi-bunyian keras dan tidak selaras atau selalu mengganggu konsentrasi kerja. Kemudian untuk klasifikasi kebisingannya, kisaran 30 sampai 40 desibel itu sangat sunyi. Contohnya di mana? Di pemakaman ya. Kemudian di teras pada saat malam hari itu 30 sampai 40 desibel. Kemudian 50 sampai 60 desibel agak sepi atau mulai bising. Ya. Di range 50 sampai 60 desibel ini adalah ruang-ruang yang untuk kita belajar. Dalam arti tingkat kebisingan ya untuk kita belajar di kampus yang diperkenankan adalah kisaran 50 sampai 60 desibel. Lebih dari itu berarti kampus itu ya atau kelas itu tidak bisa lagi untuk mahasiswa bisa fokus belajar ya. Dosen pun juga kewalahan ya, karena harus teriak-teriak untuk menjelaskan materi. Kemudian di atas 60 desibel ya, itu diibaratkan bisa ya, diibaratkan ya mengganggu percakapan di telepon. Ya, kita lagi ngobrol ya, tapi karena bising sampai kita halo gitu ya. Ya tolong diulangi, tidak dengar. Itu berarti sudah mengganggu percakapan di telepon. Artinya itu sudah 60 desibel lebih. Ya, 70 desibel suara mobil, pesawat yang sangat bising ya. Jadi ada penelitian di daerah Semarang Barat sana ya, objeknya itu perumahan Grapatma ya, di mana letaknya itu dekat sekali dengan bandara. Nah, itu penelitiannya bagaimana cara mengatur tata letak akses rumah ya, supaya tidak langsung terdampak tergradasi oleh suara pesawat yang bising. Nah, itu ada penelitiannya. Caranya bagaimana? Ya ada simulasinya ya. Diputar ke kanan, kiri, menghadap arah utara, selatan, timur, barat dan sebagainya. Ya. Terakhir terkait dengan unsur rasa, bahwa untuk mencapai kenyamanan fisik maka tinggi temperatur direkomendasikan sebagai berikut. Ini dalam satu alat ya, bahkan yaitu dengan alat digital ya, itu langsung bisa kita ketahui temperatur rata-ratanya, kelembaban udaranya, bahkan sampai dengan kecepatan angin. Itu dalam satu alat itu. Rata-rata ya, temperatur rata-rata supaya kita itu tidak terlalu kedinginan atau tidak gerah ya, 23 derajat Celcius itu sudah nyaman. Kemudian kelembaban udara yang kita dapati ya, kalau misalkan kita di suatu ruangan itu 50 sampai 60%.
Dan kecepatan angin dalam arti tidak berisik, sepoi-sepoi, ya nyaman lah, kategori nyaman. Itu antara 2 sampai 3 meter menit ya, second per detik. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan ya terkait peran ya, terutama peran dalam hal ini manusia kaitannya dengan ruang dan lingkungan. Bahwa manusia itu adalah merupakan titik tolak perancangan, khususnya dalam hal ini adalah perancangan interior. Ya, jadi apapun itu, perilaku, kesukaan, latar belakang budaya, umur, jenis kelamin dan lain-lain ya, baik itu melalui ergonomi, melalui antropometri, semua itu ya di semata-mata ditujukan untuk fokus ke kenyamanan manusia sebagai penghuni ruangan tersebut. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Program kita tutup sampai di sini ya. Kita bisa ketemu lagi melanjutkan di pertemuan berikutnya, pastinya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Sehat selalu dan kita lanjut ke pertemuan berikutnya.